akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan, di mana pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang desimal dan persen. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang desimal. Nah, untuk pembelajaran ini yang pertama kita harus pelajari dulu adalah konsep dasar desimal. Kenapa? Karena nanti kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, pecahan desimal ke pecahan campuran, dan sebaliknya pecahan biasa ke desimal dan pecahan desimal ke campuran. Nah, kalian masih ingat materi nilai tempat suatu bilangan yang sudah kalian pelajari di kelas 2 dan di kelas 3? Ya. Nah, kalau sudah ingat kita ulangi kembali ya. Nah, misal ada bilangan 234. Nah, 2 ini merupakan ratusan, 3 ini merupakan puluhan, dan 4 adalah satuan. Nah, di sini satuan itu merupakan unit terkecil di antara nilai tempat yang lain. Tetapi setelah kita belajar pecahan, ternyata masih ada unit terkecil dari satuan. Nah, apa itu? Nah, kalau kita perhatikan nilai tempat dari nilai tersebut, yaitu satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan, itu merupakan kelipatan 10. Nah, untuk mengetahui unit terkecil dari satuan itu, nah perhatikan. Nah, kalau kita perhatikan dari ratusan itu ke puluhan itu merupakan 100 dibagi 10 sehingga menjadi 10. Nah, dari puluhan ke satuan merupakan 10 dibagi 10 sehingga menjadi 1. Nah, kira-kira apa unit terkecil dari satuan ini? Nah, coba kita bagikan 1 bagi 10 menjadi 1/10. Kemudian dibagi 10 lagi menjadi 1/100. Kemudian dibagi lagi 10 menjadi 1/1000. Nah, dari penjelasan tadi, setelah satuan itu ada pecahan yang penyebutnya kelipatan 10. Nah, misalnya kita pergi ke contoh ya, kita akan mengetahui nilai tempatnya dari bilangan 234,765. Nah, untuk nilai tempat yang tadi kita sudah ketahui bahwa 2 itu ratusan, 3 itu puluhan, 4 itu satuan. Nah, ada tanda koma. Tanda koma ini adalah tanda desimal untuk memisahkan bilangan bulat yang berada di sebelah kiri, koma, dan bilangan pecahan yang berada di sebelah kanan, koma. Nah, ada 7. 7 ini adalah bilangan terkecil dari satuan. Di sini adalah 7/10. Kemudian ada 6. 6 itu per 100. 5 itu per 1000. Dari sini kita tahu kalau bilangan desimal itu bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khasnya dari bilangan desimal itu adalah adanya tanda koma. Nah, kalian harus pahami terutama nilai tempat dari bilangannya. Karena untuk mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa dan mengubah pecahan desimal ke pecahan campuran dan sebaliknya akan lebih mudah. Paham ya? Kalau ada satu angka di belakang koma, maka menjadi per 10. Kalau 2 angka di belakang koma, menjadi per 100. Kalau 3 angka di belakang koma, per 1000. Dan seterusnya. Nah, paham ya? Nah, sekarang kita akan pindah ke materi mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, untuk lebih jelasnya, Bundanya langsung ke contoh ya. Nah, seperti ini. Ubahlah pecahan 2/5 menjadi bentuk desimal. Nah, di sini ada 2 cara. Yang pertama, mengubah penyebut menjadi kelipatan 10. Yang kedua, pembagian dengan cara pembagian ya. Nah, yang pertama dulu kita akan mengubah menjadi kelipatan 10. Nah, 2/5 ini kira-kira berpenyebut berapa? 10, 100 atau 1000? Ya, bisa menjadi penyebut 10. Nah,
Dengan cara 2/5 itu dikali berapa sama dengan 10, penyebut 10. Ya, dikali 2. Jadi 2/5 sama dengan 2/5 dikali 2/2. Nah, kalian harus ingat ya, kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. Jadi sama dengan 4/10. Nah, 4/10 ini, nah kalian masih ingat kalau dia per 10 artinya berapa angka di belakang koma? 1. Jadi nilainya sama dengan 0,4. Paham ya? Nah, untuk cara kedua yaitu dengan cara pembagian. Kalian bisa menggunakan pembagian bersusun seperti penjelasan Bunda Nia pekan lalu, ya. Nah, sekarang untuk materi yang kedua yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Nah, langsung lagi ke contoh ya. Ubahlah 1/2 ke bentuk pecahan desimal. Nah, di sini juga ada dua cara. Yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian cara yang kedua, memisahkan bilangan cacah dengan pecahan. Nah, yang pertama dulu, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Masih ingat kan caranya? Nah, caranya bilangan bulat dikali dengan penyebut dijumlahkan dengan pembilang per penyebut. Paham ya? Nah, jadi 4/1/2 sama dengan 9/2 sama dengan 2 ini penyebutnya kita ubah ke dalam kelipatan 10. Kira-kira dikali berapa? Nah, dikali 5. Artinya kalau penyebut dikali 5 maka pembilang juga harus dikali 5. Jadi 9/2 dikali 5/5 sama dengan 45/10. Nah, per 10 artinya satu angka di belakang koma. Nah, kita tulis dulu yang angka paling kanan atau angka paling belakang, artinya 5 terus koma 4. Jadi jawabannya adalah 4,5. Sehingga 1/4 sama dengan 4,5. Nah, paham ya untuk cara yang pertama? Sekarang untuk cara yang kedua, memisahkan bagian bilangan cacah dengan pecahan. Nah, 4/1/2 itu kita pisahkan menjadi 4 ditambah 1/2 sama dengan 4 ditambah 1/2 dikali 5/5. Kenapa dikali 5? Karena kita ingin penyebutnya menjadi kelipatan 10, sehingga menjadi 4 ditambah 5/10 sama dengan 4 ditambah 0,5. Kenapa menjadi 0,5? Karena 5/10 itu adalah penyebut 10. Jadi satu angka di belakang koma, sehingga menjadi 4,5. Paham ya? Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau campuran, ya, sebaliknya dari yang Bunda Nia jelaskan tadi. Nah, langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama, ubahlah 0,44 menjadi pecahan biasa. Nah, 0,44 itu ada berapa angka di belakang koma? Ya, ada 2. Jadi bentuknya berubah menjadi 44/100. Nah, 44/100 ini bisa disederhanakan. Nah, kira-kira dibagi berapa? Kira-kira dibagi berapa ya? Pembilang dan penyebut harus sama dibaginya. Ya, dibagi 4. Jadi 44 dibagi 4 sama dengan 11. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Sehingga 0,44 bentuk pecahan biasanya adalah 11/25. Paham ya? Nah, contoh yang kedua, ubahlah 7,005 menjadi pecahan campuran. Nah, kalian lihat dulu 7,005 itu ada berapa angka di belakang koma?
Ya, ada 3, artinya per 1000. Nah, untuk pembilangnya kalian tulis semua dulu angkanya. 7005 atau menjadi 7005 per 1000. Nah, 7005 ini per 1000 masih bisa disederhanakan. Kira-kira dibagi berapa? Pembilang dan penyebutnya harus sama pembagiannya ya. Ya, masing-masing dibagi 5. Jadi 7005 per 1000 dibagi 5 per 5 sama dengan 1401 per 200 sama dengan. Nah, masih ingat kan caranya untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Nah, silahkan melakukan pembagian bersusun. 1401 dibagi 200. Nah, hasilnya adalah 71 per 200. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk pecahan yang keempat, yaitu persen. Nah, di sini tanda seperti ini adalah lambang persen. Persen artinya per 100. Dengan kata lain, 5% itu sama dengan 5 per 100. Nah, yang pertama, kita akan mengubah persen ke dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran. Contoh yang pertama, 45% sama dengan 45 per 100. Nah, 45 per 100 ini bisa disederhanakan. Masing-masing dibagi berapa? Nah, kalian harus selalu ingat ya, kalau pembilangnya dan penyebutnya harus sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, kira-kira 45 per 100 itu kalau kita sederhanakan masing-masing dibagi berapa? Ya, masing-masing dibagi 5. Jadi 45 per 100 dibagi 5 per 5 sama dengan 9 per 20. Jadi bentuk pecahan biasa dari 45% adalah 9 per 20. Nah, untuk contoh yang kedua, 360% sama dengan 360 per 100 sama dengan 360 dibagi 20 per 100 dibagi 20. Kenapa dibagi 20? Kita sederhanakan. Nah, untuk menyederhanakannya kita cari bilangan yang sama yang bisa membagi pembilang dan penyebutnya. Jadi dibagi 20. Nah, 360 dibagi 20 sama dengan 18. 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi bentuk bilangan campurannya adalah 3 per 5. Kita dapat dari 18 dibagi 5. Nah, gunakan cara pembagian bersusun untuk mendapatkan 3 per 5. Paham ya untuk contohnya? Nah, sekarang mengubah pecahan biasa atau campuran ke dalam bentuk persen. Sebaliknya ya dari tadi. Nah, contohnya 7 per 10. Nah, 7 per 10 ini kalau kita ubah ke dalam persen, artinya kita harus mengalihkan 100%. Jadi 7 per 10 sama dengan 7 per 10 dikali 100% sama dengan 7 dikali 100 per 10% sama dengan 70%. Paham ya? Nah, untuk contoh yang kedua, 3 per 50. Nah, kita ubah dulu pecahan campuran ini ke dalam pecahan biasa. Kemudian dikalikan 100%. Nah, kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Jadi 83 per 50 pecahan biasanya adalah 403 per 50. Kemudian kita kalikan dengan 100% sama dengan 403 dikali 100 per 50% sama dengan 806%. Paham ya? Nah, sekarang persen dari sekumpulan benda. Contohnya seperti ini. 24% dari 800 siswa adalah, nah kita cari 24%-nya itu dari 800 itu berapa? Nah, caranya
24% kali 800 sama dengan 24/100 dikali 800 sama dengan 24 dikali 800 per 100 sama dengan 19.200 per 100. Nah, kita bisa sederhanakan atau kita bagi dengan pembagian bersusun. 19.200 dibagi 100 itu sama dengan 192. Jadi 24% dari 800 siswa itu adalah 192 siswa. Nah, untuk lebih lengkapnya atau untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca buku kalian atau mempelajarinya kembali dengan materi pecahan desimal dan persen untuk memudahkan kalian untuk mengerjakan lembar kerja yang ada pada buku. Oke, selamat mengerjakan.